Sebagai negara pemimpin de facto ASEAN, Indonesia wajib berdikari alutsista semisal membuat roket untuk keperluan militer. Meski roket kelasnya masih di bawah rudal, setidaknya Indonesia sekarang ada kemandirian di lini ini. Padahal negara lain di ASEAN belum tentu bisa membuat roket seperti Indonesia. Mereka bisa saja melakukan penelitian pengembangan roket, namun industri pertahanan Indonesia punya kans lebih maju karena didukung SDM yang melimpah. Membuat alutsista dan amunisinya merupakan dua hal yang berbeda. Misalnya begini, sekarang seorang prajurit militer Indonesia dipastikan akan menenteng senjata, senapan serbu entah itu SS-1 atau SS-2. Namun setiap prajurit militer Indonesia belum tentu dibekali peluru yang cukup. Bisa saja ia cuma kebagian beberapa magasin untuk jatah 1 tahun ke depan. Itu dalam keadaan tak berperang, ketika perang meletus kebutuhan militer Indonesia akan munisi naik berkali-kali lipat. Padahal setiap tahunnya minimal 600 juta butir peluru kaliber 5,56 mm harus tersedia di gudang penyimpanan. Angka 600 juta jumlah normal untuk keadaan tak berperang. Jika keadaan genting, Indonesia mesti punya 5 miliar butir munisi 5,56 mm baik kebutuhan operasional sekaligus cadangan. Bisa membangun alutsista tapi lemah memproduksi munisi macam peluru berbagai kaliber, roket, rudal hingga torpedo sama saja bohong. Hal inilah yang tengah dikejar Indonesia di mana dengan mandiri membuat roket setidaknya menggerus volume impor alutsista sejenis. Erhan 122B misalnya, ia merupakan roket karya anak bangsa yang menjadi salah satu bukti usaha kemandirian Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dan PT Pindad melakukan penandatanganan kerjasama lisensi teknologi roket RHAN 122B di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Penandatanganan itu dilakukan oleh Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian dengan Direktur Utama PT Pindad yang diwakilkan oleh Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Sigit P. Santosa, lapor BRIN pada tanggal 15 Desember tahun 2023. Erhan 122B sudah mengantongi 7 lisensi, pengembangannya lebih dari 1 dekade untuk sampai ke tahap ini. Jadi ini mungkin merupakan salah satu contoh baik. Contoh baik sari sukses story kegiatan hampir 10 tahun. Saya kira memang riset seperti itu, dan itu berhasil dari RHAN 122 kemudian ini masuk ke yang 122B. Keberhasilan Erhan 122B menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang melokalisasi produksi roket kaliber 122 mm, jelas 21 Stone Century Asian Arms Race pada tanggal 27 November tahun 2019. Erhan 122B jadi bukti bahwa Indonesia bisa menandingi kualitas munisi roket MLRS buatan Rusia.